Melalui pemantauan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, peserta didik mampu menguraikan pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nomor 1. Apa sih definisi demokrasi? Yang kedua, apa sih tujuan demokrasi? Yang ketiga, bagaimana dasar hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Dan yang keempat, bagaimana pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Ini adalah 4 subtema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari 2 kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, atau lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini pun yang diungkapkan oleh salah satu tokoh dunia, yaitu Abraham Lincoln. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, apa sih tujuan dari demokrasi? Tujuan dari demokrasi adalah peningkatan kualitas hidup rakyat yang meliputi kesejahteraan, keadilan, persamaan, keamanan, dan kebebasan, sehingga menimbulkan yang namanya demokrasi masyarakat. Nah, sekarang yang ketiga adalah dasar hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Itu ada 2. Yang pertama, Pancasila, tentunya sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu nilai yang terdapat dalam sila tersebut adalah nilai-nilai demokrasi. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Nah, ini adalah intinya. Yang keempat, bagaimana sih pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kita mengenal adanya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan rumah. Begitupun kalian sebetulnya sudah mengenal, sudah mengetahui dalam kehidupan kalian tentang pelaksanaan demokrasi. Yang pertama di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nanti setelah kita membahas ini, kalian pun dapat melihat di sekitar lingkungan kalian tentang pelaksanaan demokrasi. Nah, ini di lingkungan rumah terlebih dahulu. Di sini ada gambar, yaitu sebuah keluarga yang sedang asik bercengkrama. Di dalamnya mungkin terdapat obrolan-obrolan yang menyenangkan, salah satunya tentang pelaksanaan tamasya, pelaksanaan pembagian tugas, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk salah satu demokrasi, yaitu musyawarah dalam keluarga. Kemudian yang kedua, di sini terdapat keluarga yang saling menyayangi satu sama lain. Dan ini adalah salah satu bentuk pula demokrasi di dalam keluarga. Apakah di keluarga kalian pernah melaksanakan nilai-nilai demokrasi tersebut? Tentu saja ya. Yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Di sini ada gambar seorang siswa sedang mengajukan pendapat, mungkin sedang membahas tentang pembagian piket, membahas tentang perencanaan study tour, dan lain sebagainya. Di sini ada sebuah proses yang bernama musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan atau mufakat. Dan yang kedua, di lingkungan sekolah pun kalian bisa belajar berdemokrasi melalui pemilihan ketua OSIS. Oke, selanjutnya adalah di lingkungan masyarakat. Nah, ini tentunya kalian sering melihat gambar ini ya. Ini adalah proses pemilihan umum. Proses pemilihan umum atau pemilu kada ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun sekali.
Ini adalah beberapa orang yang sedang melakukan proses pemungutan suara di TPS-TPS. Nah, ini adalah proses pelaksanaan musyawarah atau diskusi barangkali yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, seperti di lingkungan RT untuk penentuan ronda malam, lurah, kerja bakti, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pemerintah mempertanggungjawabkan secara publik tentang pekerjaannya dan diaudit secara langsung dalam bentuk laporan oleh KPK. Oke, yang terakhir akan kita simpulkan materi hari ini bahwa dalam pelaksanaannya, demokrasi mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ideologinya terdapat dalam Pancasila dan tentunya harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang kemajuan negara Indonesia. Nah, ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita akhiri pembelajaran ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.